Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan sampai ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta dan kasih sayang Allah sehingga pada hari ini kita masih bisa berjumpa dengan Ustazah Yusni dalam pembelajaran daring kita. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sosok teladan yang paling kita cintai dan senantiasa kita berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Jadi tidak lupa Anda untuk senantiasa bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Ananda sholli dan sholihah, apa kabarnya pada hari ini? Sehat ya? Masih semangat, Masya Allah. Jadi Ananda sholli dan sholihah, sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah indahnya mari sama-sama kita beristighfar terlebih dahulu. Mari beristighfar bersama Ustazah Yusni sebanyak 3 kali. Istighfar, kita mulai ya. Sudah siap? Baik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda semua kita sudah beristighfar, itu tandanya hati kita sudah lapang, sudah lega untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baik Ananda sholli dan sholihah, pada hari ini berjumpa lagi dengan Ustazah Yusni dalam pembelajaran tematik kita. Nah sebelumnya mari Ananda semua dengarkan sebuah hadis riwayat Muslim yang bunyinya seperti ini. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Artinya sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Ananda sholli dan sholihah, Islam adalah agama yang membawa maslahat dan mencegah mudarat bagi umat manusia. Di antara bentuknya adalah Islam menganjurkan pola hidup bersih dan tampil indah. Contohnya adalah anjuran mencuci tangan dalam Islam. Siapa yang melakukan anjuran ini, ia akan mendapatkan pahala. Nah, pada hari ini kita akan belajar tematik masih di subtema Aku Merawat Tubuhku. Jadi di PB pembelajaran 2 yaitu tentang mencuci tangan. Nah, Ananda nanti bisa lihat di buku pena 1A halaman 53. Nanti bisa Ananda baca dan membaca bersama Umi dan Abi di rumah. Baik, Ananda sholli dan sholihah, setelah pembelajaran ini Ustazah berharap Ananda bisa mengenal petunjuk dan arahan tentang bagaimana cara merawat tubuh, yaitu bagaimana cara kita nanti mencuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian Ustazah juga berharap setelah belajar ini Ananda bisa mempraktikkan bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian selanjutnya Ananda juga bisa menyanyikan lagu-lagu anak dan berlatih memahami isi lagu tersebut. Nah, yang terakhir setelah belajar ini, Ustazah berharap Ananda bisa mengenal tata tertib dalam adab makan kita sehari-hari. Baik, Ananda sholli dan sholihah, sebagaimana Ananda tahu bahwa tubuh kita ini adalah nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, yang senantiasa harus kita jaga dan kita rawat supaya dia tetap bersih dan sehat. Tubuh yang sehat akan membuat kita menjadi semangat. Nah, sebaliknya,
tubuh yang sakit itu akan membuat kita menjadi lemah dan tidak senang melakukan apapun. Nah, jadi dengan tubuh yang sehat, kita akan tetap semangat belajar dan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ananda Soli dan Soliha, diperhatikan gambar ustazah. Nah, ini adalah apa namanya? Tangan. Ya benar, tangan. Ada gambar tangan kanan dan tangan kiri. Baik. Oke, coba ya Ananda coba periksa, masih ada tangannya dua-dua? Iya, ada tangan kanan dan ada tangan kiri ya, dua-dua, Masya Allah, jadi lengkap ya. Nah, kenapa kita harus cuci tangan? Ya, coba diperhatikan lagi gambar berikutnya. Nah, bisa dilihat ya Ananda ya, di gambar ini ternyata banyak kuman-kuman yang menempel di tangan kita. Kuman-kuman itu bisa hidup di sela-sela jari kita, di dalam kuku, di telapak tangan, di punggung tangan, ada di mana-mana. Tetapi kita tidak bisa melihatnya. Nah, kita tidak bisa melihatnya karena kuman-kuman itu bentuknya sangat kecil. Jadi karena itu kita harus senantiasa melakukan cuci tangan. Nah, kenapa harus cuci tangan? Karena tangan ini memegang banyak benda, baik itu benda yang kotor, benda yang bersih. Jadi tangan ini kita melakukan banyak hal ya, sehingga kesehatannya itu harus senantiasa dijaga. Baik Ananda, jadi tangan ini harus dijaga dan senantiasa dirawat supaya bersih. Nah, dalam Islam pun anjuran mencuci tangan itu sangat dianjurkan. Nah, pada saat kapan saja kita mencuci tangan? Yang pertama ketika kita berwudu. Nah, ketika sebelum kita berwudu, yang terlebih dahulu adalah kita membasuh tangan sampai dengan 3 kali supaya kuman-kuman yang ada di sela-sela jari bisa bersih dan hilang. Nah, kapan lagi kita mencuci tangan? Yaitu ketika bangun tidur, kita disyariatkan untuk mencuci tangan. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui di mana letak tangan kita pada saat malam. Nah, saat tertidur bisa jadi kita garuk-garuk kepala, kemudian garuk-garuk badan ya. Jadi tangan kita saat bangun tidur itu disyariatkan untuk dicuci terlebih dahulu. Nah, kemudian kapan lagi kita dianjurkan untuk cuci tangan? Ketika sebelum makan juga kita harus cuci tangan, karena dengan tangan ini kita gunakan untuk menyuapkan makanan ke dalam mulut. Jadi bayangkan ketika ada kuman di tangan kita suapkan makanan, maka kuman-kuman tadi akan masuk ke perut kita, ke mulut kita, langsung masuk ke perut, yang menyebabkan kita bisa sakit perut dan sakit yang lainnya yang disebabkan oleh tangan kita yang kotor yang tidak kita cuci saat kita makan tadi. Nah, kemudian selanjutnya kapan lagi dianjurkan untuk mencuci tangan? Setelah makan. Nah, jadi setelah makan itu dicuci tangan, kemudian ditutup dengan membaca doa sesudah makan ya. Jadi tidak sudah siap makan kemudian langsung main tanpa cuci tangan. Jadi harus cuci tangan terlebih dahulu supaya sisa-sisa makanan di tangan kita tadi bisa bersih kembali. Nah, kemudian kapan lagi kita harus cuci tangan? Ketika tangan kita kotor sehabis bermain, sehabis melakukan hal-hal yang kita gunakan tangan, misalnya bersepeda dengan kawan, mengerjakan tugas, membantu orang tua, merawat tanaman, kemudian setelah memegang binatang peliharaan, setelah kita dari toilet ya, dari WC juga kita harus mencuci tangan. Nah, mencuci tangan itu dengan pakai sabun. Baik Ananda Soli dan Soliha, jadi cuci tangan itu sangat dianjurkan dalam Islam. Jadi siapapun yang mengikuti anjuran ini selain dapat bersihnya juga dapat pahalanya. Baik Ananda Soli dan Soliha, sudah tahu bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar? Sudah? Baik, jadi sekarang Ustazah Yusni akan memperagakan cara mencuci tangan dengan baik dan benar ya. Baik Ananda, adapun dalam langkah-langkah mencuci tangan, yang pertama harus kita siapkan adalah menyiapkan air bersih, kemudian tidak lupa menyiapkan sabun cuci tangan.
Nah, kemudian ikuti langkah-langkah dalam mencuci tangan. Mari sama-sama simak Ustazah Yusni ya. Kita bernyanyi bersama cara mencuci tangan supaya Ananda bisa lebih mudah menghafal dan mempraktikannya nanti di rumah bersama Umi dan Abi. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan sampai ke belakang. Sela-sela jari, kuku-kuku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Sudah bisa? Kita ulang sekali lagi ya. Baik. Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, kuku-kuku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Sudah bisa? Pasti kalian sudah bisa karena kalian adalah anak hebat. Oke, baik, Ananda Solih dan Solihah. Jadi dalam mencuci tangan itu ada 7 langkahnya. Nah, yang pertama, Ananda gosokkan dari depan. Nah, digosokkan depan menggunakan sabun ya. Pastikan tangannya semua terkena sabun. Di depan, kemudian digosokkan yang belakangnya. Kemudian sela-sela jarinya supaya kuman-kuman yang menempel di sela-sela jari ini bisa kena sabun dan dia bisa mati ya. Kemudian digosokkan kuku-kuku jari. Nah, di kuku-kuku kita ini bisa jadi bersembunyi kuman-kuman yang tidak terlihat. Nah, digosokkan kuku-kuku jari. Kemudian yang ini adalah buku-buku jari. Nah, buku-buku jari juga digosokkan. Kemudian jempol ya, digosokkan jempol-jempol kita, kedua jempol. Kemudian terakhir adalah pergelangan tangan. Setelah itu, kemudian dibilas dengan air bersih. Setelah dibilas air bersih, tidak lupa dilap dengan handuk ataupun tisu yang bersih. Jadi demikian cara mencuci tangan yang baik dan benar. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Baik, Ananda Solih dan Solihah. Selanjutnya tadi kita sudah tahu bahwa kita salah satunya mencuci tangan pada saat sebelum makan. Nah, Ananda sudah tahu ya apa saja adab-adab makan. Jadi baik, selanjutnya Ustazah Yusni akan mencontohkan atau menjelaskan bagaimana adab-adab makan kita dalam Islam. Adab makan yang pertama yaitu mencuci tangan sebelum makan. Kemudian memulai dan mengakhirinya dengan membaca doa. Sebelum makan kita juga membaca doa. Setelah makan kita juga membaca doa. Kemudian menggunakan tangan kanan. Kenapa menggunakan tangan kanan? Karena yang makan menggunakan tangan kiri adalah setan. Kita tidak mau menjadi kawan setan. Makanya kita harus makan dengan tangan kanan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengambil makanan yang terdekat. Misalnya nih, kita pergi ke kenduri ya, atau ke sebuah acara yang dihidangkan banyak makanan. Nah, jadi disunahkan buat kita mengambil makanan yang dekat dengan kita terlebih dahulu supaya kita lebih sopan, tidak mengambil makanan yang jauh ya, tapi ambil dulu makanan yang dekat dengan kita. Kemudian selanjutnya tidak berlebihan dalam makan. Berhenti makan sebelum kenyang. Tidak boleh makan berlebihan sampai perut kita gembung, kemudian sakit, kita tidak sanggup sholat, tidak sanggup belajar dan mengantuk. Jadi tidak boleh makan berlebihan. Nah, kemudian makan juga dilakukan dengan duduk, sambil duduk. Nah, jadi Rasulullah makan sambil duduk dengan posisi kakinya ditekuk ya, ditekuk sehingga kena di lambungnya. Lihat nah ya, kakinya Nah, Rasulullah itu makannya tidak di meja makan, tetapi dianjurkan makan itu di lantai sambil duduk seperti ini. Jadi lambung kita tertekan sehingga makanan yang masuk ke tubuh kita itu tidak terlalu banyak ya. Jadi kita juga akan sehat, perut kita kenyang sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir adalah setelah makan kita cuci tangan kita kembali dengan bersih, dan setelah itu kita cuci juga mulut kita supaya bersih. Jadi demikian cara makan yang dianjurkan dan disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik,
Ananda Soli dan Soliha, demikianlah cara cuci tangan, kemudian begitu cara adab makan ya. Jadi tadi sudah kita juga bernyanyi bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Jadi untuk selanjutnya tugas Ananda di rumah yaitu membuatkan video tata cara cuci tangan dengan baik dan benar dengan urutan yang sudah Ustazah Yusni sebutkan tadi sambil bernyanyi. Ayo, masih ingat nyanyinya? Kita ulang sekali lagi. Baik, ya kita ulang sekali lagi. Perhatikan ya, nanti videonya sambil bernyanyi diikuti dengan gerakan bersabun ya, tangannya betul-betul dicuci ya. Oke, kita mulai. Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan sampai ke belakang. Sela-sela jari, kuku-kuku jari, buku-buku jari, jempol bergelangan. Sudah bisa? Sudah, Masya Allah. Ustazah yakin kalian pasti bisa karena kalian adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat ya, Masya Allah. Baik, Ananda Soli dan Solia, demikian pembelajaran tematik kita pada hari ini. Dengan belajar mencuci tangan ini, tubuh kita akan sehat karena tubuh yang sehat itu akan membuat kita menjadi semangat. Nah, dengan mencuci tangan akan mencegah kita dari berbagai macam penyakit. Nah, akan sangat bahaya sekali kalau kita tidak mencuci tangan karena sumber penyakit yang utama adalah dari makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan itu sehat dan bergizi, tetapi karena tangan kita tadi kotor sehingga makanan yang sehat dan bergizi tadi itu menjadi tidak bersih, terkontaminasi oleh kuman penyakit yang ada di tangan kita sehingga masuk ke tubuh kita menjadi sakit dan tidak sehat. Jadi jagalah selalu kebersihan kita karena salah satu cara untuk melindungi keluarga kita dari kuman penyakit yaitu dengan senantiasa cuci tangan pakai sabun. Kemudian tidak lupa untuk selalu membawa hand sanitizer kemanapun. Terlebih lagi di masa pandemi corona seperti ini, kita senantiasa harus selalu mencuci tangan kita, ya. Nah, kemudian dengan tubuh yang sehat dan bersih, kita akan menjadi orang-orang yang disukai oleh teman-teman, juga dicintai oleh Rasulullah ya. Jadi sebagaimana Ananda tahu bahwa di hadis tadi Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Jadi ketika kita bersih dan sehat, kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah karena kita menjalankan apa yang sudah dianjurkan dalam Islam, itu mencuci tangan sebagaimana yang sudah disyariatkan oleh Allah. Jadi selain dapat bersihnya juga dapat pahalanya ya, Masya Allah. Jadi Allah malam bisawab, mudah-mudahan apa yang Ustazah Yusni sampaikan bisa bermanfaat dan Ananda semua bisa paham bagaimana cara mencuci tangan dengan baik, bagaimana cara makan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Baik Ananda Soli dan Soliha, demikian pembelajaran tematik kita pada hari ini. Berjumpa lagi dengan Ustazah Yusni pada pembelajaran dari berikutnya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.